wa insyaallah mendapatkan daripada ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu zikir yang zikir ini dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua agar apa? Agar hati ini hidup kembali. Agar hati ini hidup kembali. Bila mana hati ini hidup kembali, kita akan bersemangat, akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik, termotivasi untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang zikir ini baik sekali dan kita anjurkan untuk kita amalkan minimal 1 hari dibaca 4. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan anta laha ahlun wa huwa laha ahlun. Kepada sahabat YouTube dimanapun Anda berada, tidak lupa juga kepada sahabat grup WhatsApp Majelis Al-Qarni, grup WhatsApp Majelis Sholawat dan juga yang lain. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan di setiap urusan, dimudahkan rezekinya dan juga dikabulkan kita punya azam, punya niat, punya hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kepada sahabat dimanapun Anda berada, mari kita saling mengingatkan yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga antum sekalian. Manusia itu mempunyai akal dan juga hati. Hati itu yang menentukan segala sesuatu. Ya. Hati adalah penentu gerak dan juga pikiran manusia. Karena apa? Di sanalah tempat bertemunya kebaikan dan juga keburukan. Selain itu, hati juga menjadi media untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kasih sayang Allah dengan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Hati yang hidup akan mengarahkan pemiliknya kepada kebaikan. Sebaliknya, hati yang mati membuat orang terjebak kepada keburukan, yaitu enggan untuk melakukan yang pada intinya sesuatu yang diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berat untuk melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita perlu berusaha untuk menghidupkan kembali hati agar hati senantiasa dilimpahi rahmat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adam rahimahullahu taala pernah berjalan ke pasar-pasar kota Basrah. Lantas orang itu banyak berkumpul mengerumuni beliau. Lalu mereka bertanya, "Wahai Abu Ishaq, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan ku perkenankan. Ud'uni astajib lakum." Sejak lama kami berdoa, wahai Abu Ishaq, namun mengapa doa kami tidak diperkenankan? Maka Ibrahim bin Adam ini menjawab, wahai penduduk Basrah, hati kalian telah mati dalam 10 perkara. Maka bagaimanakah doa kalian akan diperkenankan sedangkan hati kalian itu mati? Bila mana terdapat dalam diri kalian 10 perkara ini, maka akan sulit diperkenankan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah, jika kalian semua mengaku kenal kepada Allah, namun kalian tidak memberikan hak-haknya kepadanya, maka akan sulit diperkenankan doanya. Kita mengenal Allah akan tetapi enggan untuk melakukan hak-haknya.
maka itu akan sulit diperkenan oleh Allah. Maksud di sini adalah hak-hak Allah harus kita jalani. Yang kedua, jika kalian semua membaca Al-Quran namun tidak mengamalkan isinya. Apa yang dimaksud? Ketika kita membaca Al-Quran namun tidak mengamalkan isinya, ini juga akan sulit untuk diperkenankan doanya oleh Allah. Dengan contoh di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang, bersedekahlah kalian dan jangan membatalkan sedekah itu dengan cara mengungkit-ungkit atau mengolok-olok, mencela kepada yang disedekahkan. Bila mana kita bersedekah, tetapi di dalam sedekah itu kita mengolok-olok kepada orang yang bersedekah atau merendahkan atau yang lain, tidak ada nilai kebaikan di sini, maka itu salah satu dari sebab tidak diperkenankan doa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalian semua mengaku bermusuhan dengan syaitan, namun kalian mematuhi dan bersepakat dengannya, dalam arti masih suka untuk melakukan dosa dan juga maksiat. Yang keempat adalah kalian semua mengaku sebagai umat Nabi SAW, namun kalian tidak menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang kelima ini adalah kalian semua mengaku akan masuk surga, namun kalian tidak berusaha untuk mencapainya, yaitu dengan cara bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berusaha untuk menjalankan taat. Itu yang dimaksud. Yang keenam ini, kalian semua mengaku akan selamat dari neraka, namun kalian memperkenalkan diri kalian ke dalamnya, yakni suka di dalam dosa maupun maksiat, atau masih suka menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh ini adalah kalian semua mengatakan bahwa mati itu benar-benar terjadi, namun kalian tidak bersiap-siap menghadapinya. Dalam artian apa? Tidak mengambil ibrah atau pelajaran dari sebuah kejadian, yakni maut. Ketika kita melihat daripada orang yang meninggal, tidak bisa mengambil ibrah atau pelajaran yang bisa diambil, sehingga apa? Tidak kita gunakan untuk meningkatkan daripada kedekatan kita kepada Allah dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan ini adalah kalian semua sibuk dengan aib-aib orang lain, tetapi tidak memperhatikan aibmu sendiri. Ini yang kedelapan, kita disibukkan untuk membicarakan aib orang lain, akan tetapi lupa dengan aib sendiri dan juga tidak memperbanyak istighfar. Ya. Yang kesembilan ini adalah kata Nabi Ibrahim bin Adam ini, kalian semua memakan nikmat-nikmat dari Tuhanmu, namun kalian tidak bersyukur kepadanya. Yang ke-10 adalah kalian semua mengubur orang-orang yang mati di antara kalian, namun kalian tidak mengambil pelajaran dari mereka. Ya, dalam artian tidak mengambil ibrah tadi, ya, dari sebuah kejadian, sehingga tidak meningkat daripada rasa takut kepada Allah, rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah daripada nasihat jawaban daripada Nabi Ibrahim bin Adam yang menjawab kepada penduduk di kota Basrah pada waktu itu. Bila mana hati mati, seseorang akan sulit untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang disukai oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana hati mati, seseorang itu akan malas untuk
berbuat hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana hati mati, maka tidak ada kekhusyuan, kekhuduran di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita untuk bermuhasabah diri. Bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri, perlu untuk diri kami semua, ya, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan istighfar itu, ya, insyaallah mendapatkan daripada ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu zikir, yang zikir ini dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua, agar apa? Agar hati ini hidup kembali. Agar hati ini hidup kembali. Bila mana hati ini hidup kembali, kita akan bersemangat, akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik, termotivasi untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang zikir ini baik sekali dan kita anjurkan untuk kita amalkan minimal 1 hari dibaca 41 kali. Apa yang dimaksud zikir ini? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Yang maknanya, wahai yang maha hidup, wahai Allah yang maha sempurna, tidak ada Tuhan selain Engkau. Wa insyaallah, siapa orang yang mengamalkan zikir ini, mendawamkan zikir ini 1 hari, di dalam sehari minimal dibaca 41 kali, wa insyaallah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan hati orang yang mau mengamalkan, mendawamkan zikir ini, ya, dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat, sehingga kita bisa untuk selalu teringat, selalu termotivasi untuk melakukan hal-hal kebaikan dan juga hal-hal terutama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan juga hal ini bisa menjadikan jalan syafaat bagi kita semua. Saya akhiri, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.